Apa? Manfaat bolanya penting nanti pas absen apa? Ya nggak apa-apa sekarang aja nanti tak. Kok nggak kelihatan ya di sini ya? Kelihatan. Lama-lama kan ya. Bisa di setting dulu. Iya. Pal ada gerobak di video. Ini nggak boleh kerja di situ kemarin. Bisa nggak sih? Terus mulai itu. Ngapa ya? Enggak paham. Ini yang nggak masuk siapa? Dulu ya. Sudah yakin malik. Afif Taufikur Andika Alhamida Asia Aulia Dian Citra Yaki Bayu Yaki Tania Febrian Fariski Tino Bergas Desa Bibili Nur Yaucas Rizky Iqbal Ibrahim Isabel Amalia Irfan Wilmi Lasmana Al-Qurdoh M. Fahri Anjaya Manija Sapa Muhammad Nova Muhammad Indadu Nadia Aprilia Laila Madeli Prasetya Windo Rasma Ayu Aida Kasar Bunda Safira Maharani Seni Dwi Watini Cinta Kalina Kania Tersia Dapa yang sebelumnya tolong sini dong. Ini ya 4.200.
Balik. Yang udah bawa laptop bisa dibuka laptopnya. Kita belajar tapi warnanya dulu. Yang didulukan itu atau kita itu kayak seperti yang untuk dibuat nge-coding seperti Sublime, Visual Code atau Notepad juga bisa, atau nanti banyak lagi juga yang berdasarkan sendiri. Ya. Yang kedua membutuhkan internet.
Internet itu ya dipastikan kalau saran dari saya ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya opsi. Tapi kalau untuk mempermudah itu untuk menjalankan sebuah hobi supaya lancar itu bisa menggunakan internet. Internet itu kayak saling melengkapi gitu loh. Komputer juga ada internet, jadi bisa terkoneksi kayak sama dia gitu, saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, membutuhkan spek komputer. Spek komputer itu kalau untuk belajar ya bebas, tapi yang paling penting itu RAM-nya minimal 2 GB. Ya minimal 2 GB. Kalau komputer nggak ada RAM ya kayak gimana gitu, nggak bisa hidup lah tanpa kamu. Yang penting ya nggak nge-lag sih, tapi kalau nge-lag ya nggak apa-apa, pelan-pelan nanti. Jadi kita belajarnya HTML sama CSS. Kalau untuk buat website itu yang paling penting untuk pelajarin itu ada 3. Yang pertama HTML, CSS sama JavaScript. Kita belajar HTML dasar dulu. HTML itu adalah dokumen untuk kita bisa bikin sebuah website atau struktur. Itu kayak fondasi gitu. Kalau di sebuah rumah itu kayak fondasinya. Jadi kayak dasarnya dari awalnya dulu harus ada fondasinya dulu. Kalau CSS itu stylingnya, styling kayak suatu tampilan biar lebih menarik. Kalau untuk bikin website itu contohnya seperti di Tokopedia atau di Shopee atau Lazada atau Instagram, itu tampilannya menarik. Fungsinya CSS caching style sheets itu untuk ada berbagai macam, seperti mengatur tampilan web menjadi lebih menarik, untuk mengubah warna teks atau background atau border dan lain-lain, dan bisa membuat layout yang lebih rapi dan responsif, seperti menyesuaikan tampilan untuk berbagai ukuran. Kalau di komputer, di desktop atau di tablet atau di mobil. Yang ketiga, fungsi CSS itu untuk membuat efek dan animasi, jadi supaya lebih nyata gitu. Jadi nggak hanya tampilan itu aja. Kalau HTML kan cuma untuk tampilan yang seperti itu saja, kayak menjenuhkan lah. Yang keempat itu ada konten dan desain. Kalau HTML kan hanya untuk struktur, tapi berbeda dengan CSS. Tidak hanya untuk tampilan, tetapi bisa lebih rapi dan mudah dikelola. Yang kelima itu untuk mempercepat loading website. Kayak file CSS itu bisa menjadi tambahan supaya halaman menjadi lebih cepat, atau dimuat browser bisa menyimpan teks. Jadi ya bisa lebih estetik gitu. CSS itu bahasa styling yang digunakan untuk mempercantik tampilan website, karena tanpa CSS web hanya akan terlihat polos seperti dokumen biasa. Seperti kalian kayak hidup itu kan berpasang-pasangan, kalau kalian hidup sendiri itu ya gimana? Gila ya. Kalau memodifikasi untuk CSS, singkatnya CSS itu singkatnya memodifikasi apa yang kita lihat. Kalau HTML kan untuk menyusun struktur dasarnya. Kalau CSS itu memodifikasi sebuah tampilan yang kita lihat. Kalau dokumen HTML sendiri untuk menampilkan list gambar
berbagai media seperti yang kita punya kayak gambar, teks, atau foto atau video di dalam sebuah website tersebut. CSS itu memodifikasi format HTML-nya supaya format itu sesuai dengan harapan atau sesuai yang kita inginkan. Kalau kita membuat sesuatu kan harus sesuai yang kita inginkan supaya kita merasa lebih puas lah atau lebih bisa menjadi lebih baik lah tampilannya. Website yang canggih itu atau tampilannya yang bagus itu biasanya tergantung kreativitas dan imajinasi si developernya. Kalau untuk masalah CSS berarti atau tampilan websitenya berarti dia sangat-sangat profesional atau punya referensi yang sangat bagus. Referensi dari orang mungkin websitenya lebih bagus gitu. Jadi dia meniru tampilannya secara stylingnya. Hari ini kita akan belajar HTML sama CSS sekalian bikin siswa muda dengan HTML dan CSS. Ya kalau udah langsung didownload aja VS Code-nya ya. Dan kita download VS Code-nya dulu. Download aja di downloadnya langsung lewat browser aja. Ini langsung lewat website resminya. Ini kalau Windows 10 ada di sini. Ini buat dia npm dulu ya, mac di sini. Ini untuk Windows 10 11, tapi untuk Windows sebelumnya itu kayaknya yang ini, yang get previous version. Tapi nggak apa-apa, cara sendiri. Udah tahun 2025 nggak bisa kita lihat ini. Kalau udah langsung buka aja visual code-nya. Yang pertama kita harus membuat filenya. Di save as dulu sih. Di save as. Kalian buat fokus dulu aja kalau
depan itu ya langsung dimasukin aja ini. Kalau kayak gini kan contoh kodenya ini kayak gini tanda seru. Nah ini bakal muncul tahap awal bikin data Excel. Kalau biasanya langsung kayak gini. Itu kalau misalnya kita misal ya langsung dikasih ini dulu atau day atau jadi langsung kita caranya pakai cat LS. Kalau tidak bisa langsung di refresh juga kayak gini. Juga bisa pakai HG, Chrome atau Microsoft. Kalau saya sih pakainya HG. Soalnya langsung bawaannya ini. Dan sesuai cara masing-masing lah. Sebenarnya ini sudah website sih, tapi masa website kayak gini nggak bisa dimasukin ke server hostingan atau siapa yang lain. Tapi website ini kan kayak terlalu simpel gitu. Kalau kayak gini, kalau udah jadi website kita bisa ke masing-masingnya, promosinya, kalau ini kan bisa dimodifikasi dengan belajar dari nol. Kita tidak pakai source code yang kayak ini, nggak pakai source code yang kayak gini ya dihapus aja lah. Oke, dari sini pemula ya, untuk pemula ya misal kalau buat itu ya langsung ketik aja HTML. Kalau kayak gini pasti nanti harus ditutup pakai tanda slash HTML. Ya blok pertama dari codingan ini sih. Yang pertama ini buat membuka, kalau ini buat pengakhiran. Yang kedua ada ya untuk hidinya atau kepala website-nya. Kalau HTML ini kan untuk border garis dari isi yang ada di sini. Jadi semakin ke dalam itu ya anak-anaknya gitu. Kalau HTML itu kan kayak fansnya atau orang tuanya, kayak bapaknya, kepalanya. Jadi kalau coding itu ya bukan kayak gini. Contoh habis kita buat get, kita buat body. Body habis itu body kan kayak tadi, misalnya kalau dulu tadi mau di sini tapi ya tampilannya ya masih gini doang. Belum di apa? Belum di modifikasi. Kalau udah dari tabel kayak gini kan bisa kayak jadi tabel gitu. Ya kita tambahin tabel. Ini dikasih tagget, kepala tabel, dan ini bawahnya untuk tag body itu untuk tabel bodinya, untuk tabel tubuh tabelnya. Kayak misal kalau mau buat tabel ya kita kasih di sini kita pakai DG. DG itu kayak nama, pakai DG nama
dirapikan. Jadi atasnya dikasih TR biar lebih rapi. Jadinya di setelah TR. Harusnya di sini. Jadi dua. Kalau misalnya, oh ini harus di bawahnya saja, bukan di bawah tabir ya. Jadi dari stem body kita buat juga kayak atasnya TR, TR lalu TG. Itu kayak tas yang ada di dalam tabelnya, kita sama api gitu, kelas tidak kalau udah ya dari situ TR. Di sini harusnya berarti ini nggak bisa yang atas. Kalau tabel itu, kalau dua tabel itu harus ada THR sama TBD. THR itu untuk kepala tabel, kalau TBD itu untuk isi tabelnya. Kita cek dulu supaya kalau sama S. Coba kita cek dulu. Ini kan belum ada garisnya. Kita kasih garis di bagian sini, bagian garis tabelnya. Garis tabel itu dikasih border sama dengan 1. Kalau border itu untuk garis yang untuk garis luar dari isinya yang ada di sini, bagian sini. Kalau misalnya kita set, jadinya kayak gini, tapi ya atasnya masih belum rapi. Jadi ya harus sama-sama juga. Terus dikasih teki lagi. Kalau misal posisinya enggak rapi, nggak apa-apa, cuekin aja. Yang penting kan koordinatnya sama. Kali ini agak rapi. Bisa harus nama, kelas, nomor absen. Nomor absen, bawahnya dikasih juga TG. Jadi sepertinya kayak jadi lebih rapi, sama-sama kecil. Jadi kalau mau buat tabel ya seperti ini. Kalau misalnya kenapa kita harus belajar tabel seperti ini, karena kalau nanti jadi programmer beneran itu bisa di dunia kerja itu kayak bermain data gitu loh. Bisa untuk banyak data, biasanya data itu kan ditampung di dalam tabel. Terus kalau untuk kebutuhan data tertentu dan tabel itu seperti itu mau
kan, jadi kita mempelajari yang awalnya dulu. Jadi konsep awal tabel itu seperti ini. Nah, yang kayak TG ini itu untuk di dalam ini ya, dalam tabelnya itu pakainya TA, ya, TA, TG, biar lebih rapi. Jadi kita ya kalau udah belajar tabel, maka sudah paham ditanyakan apakah sudah paham? Kalau mau buat tabel itu pakainya apa aja? Tabel, TD, tabel, border, terus Kalau buat tabel pakainya apa aja? tip, Enggak. Turimo. Ada yang mau ditanyakan apa enggak ada? Enggak ada. Bagus ah. Enggak. Dua-duanya bisa juga, tapi kalau ganti dua itu kayak lebih ini loh, lebih tebal. Ya, saya dua. Ini saya ganti dua. Karena lebih tebal, bisa kalau nanti jadi 10, ya jadinya ya tebal banget. Kayak ini contohnya. Kayak ini. Jadi kayak tebal. Ya kalau Bagus. nggak perlu tebal-tebal sih, Pak. Apa buat tabel pakai satu juga. Ya sesuai selera aja ya. Bagusnya yang mana gitu. Apa akan nanti ditanyakan apa tidak? Terkait tabel tidak ada. Jadi kalau nggak ada untuk materi kali ini cukup sampai sini ya. Tapi kalau untuk mendengarkan pertemuan selanjutnya lebih baik diperhatikan daripada ibu sendiri, contohnya ngobrol sama temennya atau tidur atau main HP. Karena nggak diperhatikan itu rasanya juga sangat menyakitkan. Kayak kamu perhatian sama dia tapi dianya nggak perhatian, nggak peka gitu. Gimana rasanya gitu? Kalau kamu sakit hati, Gak usah bilang dong. Sudah. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini saja. Saya punya thoughts of the day. Apa tuh? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari Valentine. Kata-kata hari ini karena kita kan belajarnya HTML sama CSS. Ya. Aku dan kamu itu kayak misal ya, kamu kan kayak Aku dan kamu. kayak punya pacar misal ya. Misal kayak pakai kata-kata ini ya. Tentunya ya aku dan kamu itu bahasa Inggris sih. CSS dan HTML. Kenapa tuh? Ibaratkan tidak sempurna kalau tidak melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jangan lupa belajar ya, karena hidup itu perjuangan dan pengorbanan tidak makan yang diambil. Karena semua di dunia ini membutuhkan modal.
satu hal atau ingin diwujudkan suatu cita-cita, kamu harus mengorbankan banyak hal yang lainnya. Contohnya kalau kamu rebahan dimakan itu kamu juga sudah mengorbankan banyak hal yang lain. Kayak kadang kamu lupa mandi, lupa makan, gitu. Rebahan aja udah mengorbankan banyak hal, apalagi kamu memperjuangkan cita-cita kamu yang ingin kamu raih. Sebaiknya ya disiplin dari masa sekarang daripada terlalu masa puasa, karena penyesalan itu datang di akhir bukan di awal. Itu namanya permulaan pendaftaran. Dan sampai sini terima kasih yang sudah memperhatikan. Apa ada saran atau kritikan masukan untuk saya? Menjelaskannya kurang atau Ya. Gak apa-apa,